wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 2 Situbondo. Selamat menjadi keluarga baru di SMA Negeri 2 Situbondo. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lulu Belgis Nuril Aini. Saya pengajar bahasa Indonesia. Selama 1 semester ke depan, saya akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Di SMP, tentunya sudah dipelajari tentang teks laporan hasil observasi. Namun di sini kita akan lebih mengenal teks laporan hasil observasi melalui isinya. Oleh karena itu, kita juga harus tahu tema apa saja yang akan ditulis dalam teks laporan hasil observasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa tema yang bisa kita pilih untuk menulis teks laporan hasil observasi. Di antaranya yaitu hewan. Kita bisa memilih hewan tertentu untuk menjadi tema kita menulis teks laporan hasil observasi. Mungkin yang familiar atau yang mudah seandainya memilih kucing, karena kucing ada di mana-mana ya. Kita mengobservasi atau mengamati satu kucing tertentu yang ada di lingkungan kita. Mungkin kebiasaan kucing tersebut, makanannya, warnanya, atau jenisnya kita bisa tuangkan dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, manusia. Kita juga bisa memilih manusia sebagai tema. Contohnya kita memilih orang tertentu karena gaya hidupnya yang bagus, gaya hidupnya yang sehat, maka kita memilih beliau untuk dijadikan tema sebagai laporan hasil observasi. Kita mengobservasi, mengamati bagaimana gaya hidupnya, kebiasaannya, lalu lingkungannya. Untuk yang ketiga yaitu tumbuhan. Sama dengan hewan, kita bisa mengamati tumbuhan tertentu, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, mungkin bagaimana lingkungan dia yang nyaman sehingga bisa tumbuh dengan subur. Jadi hampir sama dengan menjelaskan atau mendeskripsikan hewan tadi. Kemudian benda juga bisa. Seandainya kita memilih sepatu nih menjadi tema dari teks laporan hasil observasi kita. Kita memilih sepatu, bagaimana nih sejarah sepatu awalnya. Kemudian kita mengobservasi satu jenis sepatu tertentu dari awal digunakannya, kemudian fungsinya, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yang terakhir, bentang alam. Kita memilih dasar laut atau kehidupan bawah laut sebagai observasi kita. Kita sebutkan apa saja yang tinggal di dasar laut, kemudian lingkungannya seperti apa, dan jenis hewan apa yang biasanya tinggal di sana. Jadi kita bisa mengamati lalu menulisnya dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian selanjutnya, bagaimana nih caranya mengobservasi suatu benda? Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa melakukan observasi kelompok dan didampingi oleh ahli tertentu seperti gambar di layar ini. Kita bisa melihat bahwa ada seseorang yang menjelaskan kepada kelompok yang sedang mengobservasi kopi. Di sana mereka mendengarkan, nanti informasi yang didapatkan akan ditulis dalam hasil observasinya berdasarkan apa yang telah dilihat dan didengarkan. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa melakukan observasi sendiri. Seperti contoh di gambar di layar, anak sedang melihat kupu-kupu. Apa yang dilihatnya langsung ditulis dalam teks. Tapi perlu diingat harus sesuai dengan kenyataan ya, tidak boleh mengarang. Baik, sekarang kita akan membahas pengertiannya. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran atau penjelasan umum suatu hal atau laporan hasil dari pengamatan. Jadi, dari mengamati sesuatu kita tulis menjadi teks laporan hasil observasi.
Namun di sini juga dikatakan bahwa teks laporan hasil observasi bisa disebut juga sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kita hanya mengamati kriteria tertentu saja, sama seperti tadi hanya mengamati tentang kupu-kupu saja. Jadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi. Untuk apa nih ditulis? Jadi fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu sarana untuk pendokumentasian. Jadi kita menulis ini agar penelitian sebelumnya atau pengamatan yang dilakukan kita ini tidak hilang. Jadi bisa bermanfaat untuk pengamatan selanjutnya. Untuk yang kedua, fungsi dari teks laporan hasil observasi yaitu sebagai sumber informasi terpercaya. Mengapa demikian? Karena kita sudah melakukan pengamatan langsung sehingga sudah sangat terpercaya. Tidak mengarang ya, kalau mengarang itu tidak bisa dipercaya. Untuk fungsi yang ketiga, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Jadi, kita bisa melaporkan suatu pengamatan dengan teks laporan hasil observasi. Kita mengamati sesuatu, kemudian kita tulis, jadilah teks laporan hasil observasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif dengan objek yang ditulis adalah objek tunggal. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, objeknya harus tunggal, tidak boleh lebih dari satu. Tadi, kita ingin menulis kupu-kupu. Kita tidak boleh dalam teks laporan hasil observasi juga menulis tentang capung. Meskipun capung masih termasuk serangga. Karena sudah beda, klasifikasinya sudah beda. Tadi kita memilih kupu-kupu, maka kita harus menulis kupu-kupu saja. Objeknya tunggal satu. Kemudian yang kedua yaitu ditulis berdasarkan fakta dan merupakan hasil penelitian atau pengamatan terkini. Jadi ditulisnya berdasarkan fakta. Kita melihat kupu-kupunya warnanya coklat, ya coklat, tidak boleh kita tulis kuning. Jadi harus sesuai fakta. Dan pengamatannya bukan pengamatan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tidak boleh. Sekarang mengamati, lalu kita tulis. Jadi seperti itu. Harus up to date. Kayak gitu ya, kalau anak milenial sekarang menyebutnya up to date. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu pernyataan umum. Bagian yang menjelaskan informasi umum terhadap objek yang diamati. Contohnya kita hanya memberikan informasi-informasi umum saja yang orang lain juga tahu, seperti mungkin bahwa kupu-kupu memiliki berbagai macam jenis, tinggalnya di mana, atau bagaimana proses perkembangbiakannya, kan semua orang sudah tahu. Itu merupakan bagian informasi umum. Untuk struktur laporan hasil observasi yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi rincian informasi. Jadi hasil pengamatan kita tentang kupu-kupu tadi, seandainya kita melihat warnanya, lalu pola dari sayap kupu-kupu, kemudian bentuk sayapnya, ternyata bentuk sayapnya unik, berbeda dengan yang lain, kita bisa tuliskan pada deskripsi bagian. Jadi di sini bagian informasi yang rinci-rinci yang hanya kita temukan di dalam objek yang kita observasi tadi. Nih, untuk yang bagian ketiga yaitu deskripsi manfaat. Di sini kita bisa sebutkan atau tuliskan tentang manfaat dari penelitian ini. Jadi dari pengamatan ini apa manfaatnya, dan juga kita bisa sertakan simpulannya. Jadi kita bisa menuliskan simpulan dari hasil observasi. Ternyata di daerah ini kupu-kupunya beragam, atau bagaimana simpulan yang sudah didapatkan melalui pengamatan. Ini adalah 3 bagian yang harus ada di teks laporan hasil observasi. Jadi kita harus menyertakan pernyataan umum, kemudian di paragraf berikutnya deskripsi bagian,
boleh di dalam deskripsi bagian ini kita menuliskan 2-3 paragraf karena mungkin hasilnya banyak, boleh. Kemudian terakhir kita harus menuliskan deskripsi manfaat. Ini merupakan bagian penutup, bisa juga disebut dengan bagian penutup. Oke, untuk selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk KD 3.1 dan 4.1 ini dia. Bisa dilihat di layar bahwa kalian bisa mengerjakan UKBM yang telah diberikan pada halaman 5, 6, 8, dan 9. Untuk pengumpulannya yaitu tanggal 28 Juli pukul 23.59. Jadi sebelum tanggal 29 Juli. Ada waktu 1 minggu untuk mengerjakan 4 halaman ini. Apa tujuannya? Agar kalian bisa memahami apa itu yang dituangkan dalam teks laporan hasil observasi dan menafsirkan isi dari teks laporan hasil observasi. Terus bagaimana mengumpulkannya? Kan daring, tidak bisa bertemu langsung. Jadi kalian cukup mengumpulkan melalui Google Classroom. Berikut ada kodenya. Untuk kode MIPA ada roda 3LX dan untuk kelas sosial menggunakan kode JHLYY6K. Baiklah, itu dia pemaparan materi tentang teks laporan hasil observasi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya lalu dikumpulkan ke Google Classroom sesuai dengan kode kelas masing-masing. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan social distancing, makan makanan bergizi, serta berolahraga. Tetap semangat meskipun kita hanya bertemu melalui video. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita semua dilindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.